Pemimpin yang jauh dari agama rusak. Pemimpin yang tidak mau menggandeng alim ulama rusak. Tapi masalah Pak, kalau pemimpin yang menggandeng ulama, ulamanya pula menjilat ke pemimpin. Nah, itu kacau Pak. Serius Pak, kacau. Ulama yang menjilat kepada pemimpin, mesti ulama yang gak bisa ngomong apa-apa. Itu mesti Pak. Man isdada minas sultani kurban wa masdada minallah illa bu'dat. Seseorang yang mendekat kepada sultan meskipun dia alim, meski dia akan jauh daripada Allah. Apalagi dengan cara menjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita coba bersama membahas tentang persoalan yang cukup gemilang pada masanya, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita mundur. Loh, kok nggak muncul-muncul nih? Masalahnya. Kadang muncul, kadang tidak. Baik. Bismillah. Mudah-mudahan. Ini yang salah. Kabelnya atau apanya ini. Baik. Daulah Abbasiyah. Jadi insyaallah kita akan mulai. Daulah Abbasiyah ini Bapak Ibu terjadi atau baru muncul ketika dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu sendiri atau dinasti atau Bani Umayyah itu terdiri dari dua periode. Arti dua periode di sini ada Muawiyah pada periode pertama, ada Muawiyah pada periode yang kedua. Nah, nanti kita lihat. Nah sekarang kita tidak bahas dulu Muawiyahnya, kita bahas pada persoalan Abbasiyahnya dulu. Persoalan Abbasiyah ini persoalan yang cukup serius karena memang orang Bapak Ibu selama ini pernah dengar nama-nama orang-orang yang sangat cerdas pada masanya. Misalkan sebutlah namanya Firnas, Khawarizmi, ya kan, Al-Farabi, itu orang-orang pintar pada masanya. Nah, apakah orang-orang pintar pada masa ini, apakah mereka lahir begitu saja? Nah, kita lihat dinasti atau daulah Bani Abbasiyah ini. Nah, Abbasiyah ini diambil dari nama paman baginda Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib punya anak. Ada Abdullah, ada Abu Talib. Nah, dari sekian ada Al-Harith. Nah, kemudian ada anak yang keempat itu namanya Abbas. Abbas nanti punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya anak namanya Ali. Nah, sampai ke bawah nanti itu. Dan itu sejarah.
Nanti kapan waktu kita coba lihat. Tapi sekarang kita perhatikan terlebih dahulu persoalannya. Nah, kali ini Bapak Ibu kita bicara serius tentang peradaban. Biar Bapak Ibu kita melihat bahwa pada masanya Islam itu hebat atau tidak hebat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita lihat ya. Sekarang kita masuk pada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Perlu Bapak Ibu pahami, Nabi bilang begini dalam hadisnya. Al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kepemimpinan setelahku itu 30 tahun kata Nabi. 30 tahun itu diperkirakan oleh baginda Nabi sesuai dengan Khulafaur Rasyidin. Nanti insyaallah akan ada kita singgung pada masanya nanti tentang Khulafaur Rasyidin jika Allah mengizinkan. Dimulai dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu 2 tahun memimpin. Berapa berarti? 2 tahun. 2 tahun tambah Umar bin Al-Khattab 10 tahun. Berarti sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun tambah Utsman bin Al-Affan. Berapa Utsman, Pak? 12 tahun. Jadi berapa jumlahnya? 24 tahun. 24 tahun tambah Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Jadi berapa semuanya? 29 tahun. Ada yang mengatakan Ali itu 6 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun. Anggaplah 5 tahun berarti 29 tahun. 29 tahun ditambah dengan anak daripada Ali bin Abi Thalib namanya Al-Hasan. Selama 7 bulan. Jadi berapa semuanya? 29 tahun lebih kurang 30 tahun. Dilanjutkan oleh siapa setelahnya? Muawiyah. Muawiyah ini adalah poin pertama yang harus dipahami ketika Muawiyah mengganti dari Ali bin Abi Thalib atau Al-Hasan tadi, maka posisinya berubah menjadi Muawiyah periode pertama. Nanti setelah Muawiyah periode pertama sampai nanti pada masanya Yazid bin Muawiyah habis. Yazid bin Muawiyah ini habis, nanti muncul namanya Bani Muawiyah yang kedua. Maka disebut dengan dinasti Umayyah yang kedua. Nah, nanti setelah dinasti Umayyah berjalan panjang dibabat habis oleh dinasti Abbasiyah. Nah, perlu dipahami, tapi ini cukup dalam pandangan kita sebagai orang mukmin, cukup bagi kita saja. Jangan terlalu mengangkat bahwa ini terlalu zalim, tidak. Tapi perlu dipahami bahwa ketika dinasti Abbasiyah mengambil alih dari dinasti Umayyah, terjadi gejolak yang cukup besar. Ada istilah lain dalam bahasan para sejarawan bahwa Abbasiyah ini mengambil khilafah kepemimpinan ini dari dinasti Umayyah itu dengan pertempuran. Sampai Bapak Ibu, mohon maaf ya, sampai tidak boleh ada keturunan dari Bani Umayyah itu sedikit pun. Jadi dibabat habis. Apa alasannya? Sebenarnya kalau saya sampaikan alasannya cukup menjadi persoalan bagi kaum orientalis. Kata kaum orientalis itu begini. Islam itu sangat rakus. Islam itu haus kekuasaan. Dari sini sebenarnya mereka melihatnya dari ketika Bani Umayyah merebut kekuasaan dari Al-Hasan. Yang kedua, dinasti Abbasiyah menggulingkan Umayyah. Kata Abbasiyah, kami perlu tahu rasa sakit hati ketika terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini saya singkatin Pak ceritanya. Jadi Bapak Ibu, pada masa Ali bin Abi Thalib itu, Ali bertikai dengan Muawiyah. Ketika bertikai dengan Muawiyah terjadi perperangan. Apa perperangannya? Satu, perang Jamal. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Yang kedua namanya perang Siffin. Perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Di antara Ali dengan Muawiyah terjadi perjanjian damai. Nama perjanjiannya adalah arbitrase. Arbitrase itu perdamaian dengan mengangkat Quran. Sumpah dengan Al-Quran. Di ketika itu ada namanya, saya lupa namanya, salah satu di antara itu sahabat Nabi, Abu Musa Al-Asy'ari. Diangkatlah Al-Quran, terjadi perdamaian. Apa alasan Muawiyah memberontak kepada Ali? Alasan Muawiyah memberontak kepada Ali bukan memberontak sebenarnya. Alasan Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali karena Ali tidak bisa menemukan pembunuh Utsman ibn Affan. Nanti kita bahas secara detail pada masa periode Ali bin Abi Thalib. Kemudian singkat cerita, ketika Muawiyah merebut kekuasaan tadi, Muawiyah kalah. Ali tetap eksis. Pada perang Jamal, pada perang Siffin, Ali menang atas Muawiyah. Secara yang mati dalam perperangan. Dalam perang itu yang mati dari Ali 25 ribu. Sementara yang mati dari Muawiyah 45 ribu. Kira-kira kalau dalam skala prioritasnya yang menang siapa? Ali kan? Tapi terjadi perdamaian.
Nah, di sini nanti lahir, Pak. Lahir namanya Khawarij, lahir Syiah, dan lain sebagainya. Lahir Murji'ah, itu nanti. Pada periode itu aliran sesat tadi. Kemudian naiklah Hasan. Ali diracun. Dibunuh. Dibunuh oleh seorang pemuda dari kalangan Khawarij. Siapa namanya, Pak? Siapa? Siapa yang ada yang kenal namanya? Ibnu Muljam. Kapan waktu kita bahas kalau tidak ada yang tahu. Jadi ilmu Ibnu Muljam pada saat itu, insyaallah sekarang sudah banyak Pak Ibnu Muljam seperti itu. Banyak betul. Jadi kalau kita lihat karakter Ibnu Muljam, Ibnu Sabah dan lain sebagainya itu banyak sekali. Mereka perusak dalam Islam itu banyak. Bahkan sebenarnya mereka tidak Islam. Bahasa munafiknya izharul Islam wa ibtalul kufri. Terjadi pada Utsman bin Affan. Singkat cerita, kenapa pada masa Utsman tidak bisa ditemukan? Karena banyak sekali demonstrasi banyak. Orang yang demo itu banyak. Tapi ada salah seorang dari tukang hasut. Tukang hasut itu adalah orang yang pernah tinggal di Madinah. Kemudian dia sebarkan hoax ke daerah Mesir. Datanglah demonstran dari Mesir. Itulah yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang membunuh Utsman bin Affan. Termasuk salah satunya adalah yang ikut dalam demo tersebut. Anak daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi anak Abu Bakar itu ikut. Jadi ketika jenggotnya Utsman ini ditarik oleh anak Abu Bakar. Ketika anak Abu Bakar mau membunuh Utsman. Apa kata Utsman? Bapakmu orang baik. Bapakmu itu orang baik. Seketika anak tadi tunduk dan lemas keluar dia. Enggak jadi dia bunuh Utsman. Akhirnya orang lain yang membunuh. Tapi kadung telah masuk yang demonstran tadi. Nah kembali kepada poin Bapak Ibu. Nah singkat cerita Ali dan Hasan. Al-Hasan. Nah ketika Hasan ada terjadi perjanjian dengan Al-Hasan dengan Muawiyah. Apa perjanjiannya? Kata Al-Hasan, aku serahkan kepemimpinan ini kepadamu, wahai Muawiyah. Ini sama-sama sahabat Nabi ya. Yang satu cucu Nabi, yang satu sahabat Nabi. Muawiyah ini sahabat Nabi. Tapi kita sepakati dulu tidak ada yang mencaci maki dan mencela Muawiyah. Harus disepakati. Karena Muawiyah termasuk sahabat Nabi yang paling baik dan termasuk penghafal Quran. Oke, penulis Al-Quran. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Al-Hasan menyerahkan khilafah, ada dua perjanjian. Perjanjian pertama, kata Al-Hasan kepada Muawiyah, kalau Muawiyah habis masa kepemimpinanmu dan aku masih hidup, kata Hasan, maka akulah yang akan menggantikanmu. Ini dalam catatan sejarah masyhur ini. Tapi kata Al-Hasan, kalau aku sudah mati, sudah wafat, sementara kepemimpinanmu sudah selesai, maka tampuk kepemimpinan harus diserahkan kepada musyawarah. Musyawarah ketika itu, siapa yang melakukan musyawarah? Ashabun Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Amr bin As. Masih hidup. Abu Musa al-Ash'ari. Ibnu Zubair. Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Dan lain sebagainya. Termasuk Al-Husain. Satu di antara sekian banyak sahabat yang masih hidup ketika itu ada cucu Nabi. Namanya Husain. Hasan ini setelah terjadi perjanjian, tak lama kemudian Al-Hasan diracun. Hasan diracun. Maka ini masyhur cerita Al-Hasan ini, cucu Nabi yang mati diracun. Pernah dengar hadis Nabi ya? Hadis Nabi itu ketika Fatimah ketika itu dilaporkan Husain menangis. Jadi ketika Nabi bertemu dengan Hasan, diciumlah oleh Nabi bibirnya Al-Hasan. Tapi ketika sama Husain, yang diciumnya lehernya. Sehingga Husain ngadu sama Nabi, ngadu sama ibunya Fatimah. Kata Husain, kenapa? Kayaknya kakek ini nih, pilih kasih. Jadi melihat anaknya sedih nih, Fatimah datang ke ayahnya. Ya Rasulullah, wahai ayahku, kenapa kau cium Hasan di bibirnya sementara engkau cium Husain di lehernya? Menangis Nabi langsung. Seketika Nabi menangis. Kata Nabi, kelak cucuku ini, yang Hasan ini, dia akan mati dalam keadaan diracun. Tapi yang kedua, ini ketika menyebutkan Husain, Nabi menangis. Dan deras air matanya. Bingung Fatimah, kenapa nih? Nabi sampaikan. Kelak anakmu ini akan wafat dalam keadaan dipotong lehernya. Nah ini kapan waktu insya Allah kita bahas persoalan Karbala ini. Bapak Ibu akan lihat bagaimana orang-orang terdahulu yang mengaku Muslim tapi menggerek leher daripada saudara. Bahkan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu putus. Nah singkat cerita Bapak Ibu singkat. Kita singkatin aja. Singkat cerita Al-Hasan wafat. Kemudian Husain
Di situ naiklah Muawiyah. Muawiyah naik, Hasan wafat. Al-Hasan sudah wafat, kemudian digantikan Muawiyah. Muawiyah kemudian melakukan, mohon maaf, tidak menyesuaikan perjanjian. Kenapa tak sesuai perjanjian? Ketika masa kepemimpinannya habis, dipilih oleh Muawiyah anak kandungnya sendiri. Namanya Yazid ibn Muawiyah. Terjadilah pada masa Yazid ibn Muawiyah ini, pada masa Yazid ibn Muawiyah inilah terjadi pembunuhan atas keluarga Nabi. Satu di antaranya cucu Nabi. Makanya Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas sakit hati. Keluarga Nabi tidak terima. Bahkan salah satu di antara keponakan Al-Husain itu mengatakan begini, kata keponakan Al-Husain, "Sauhajimuhum, kami akan perang kalian, tapi bukan dengan perperangan fisik." Jadi dibuatlah, kembalilah ini keponakannya ini, Ali Zainal Abidin, kembalilah ke Mekah. Dapatlah Ibnu Zubair cerita, kata Ibnu Zubair, Ali Zainal Abidin, bahwa semua keluarganya wafat. Semua keluarganya wafat. Ada satu yang tidak wafat. Satu yang tidak wafat ini adik daripada Al-Husain. Pernah dengar namanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Adik daripada Al-Husain, perempuan yang kelak menjadi panglima perang juga. Dari kalangan perempuan. Namanya Zainab binti Ali. Jadi Zainab binti Ali. Zainablah termasuk orang yang ikut mengumpulkan jasad tadi, Pak. Jasadnya Al-Husain tadi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, disinilah persoalannya. Apa persoalannya? Sakit hati. Bukan sakit hati sebenarnya, bukan dendam. Keluarganya. Tapi dari sisi Ali bin Abi Thalib tidak. Cuma keluarga Nabi. Yang siapa dia? Ibnu Abbas. Yang dari Abbas tadi. Abbas ini siapa? Abbas ini adalah paman Nabi. Adik-beradik kandung dengan siapa? Abdullah. Adik-beradik kandung dengan Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib, Ja'far Thalib dan lain sebagainya. Nanti punya anak lagi, punya saudara namanya Al-Haris. Al-Haris ini yang membantu Abdul Muthalib menggali lubang sumur Zamzam. Kemudian yang keempat nanti ada namanya, ini yang tadi, Abbas. Nah Abbas ini nanti punya anak namanya Ibnu Abbas. Yang hari ini Bapak Ibu lihat ke Taif itu. Di Taif ada namanya Makam Ibnu Abbas, ada Masjid Ibnu Abbas, ada perpustakaan Ibnu Abbas. Itu dia. Siapa dia? Dia adalah anak daripada Abbas paman Nabi dan sepupu Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu sepupu Nabi. Dan hidup pada saat itu. Makanya Bapak Ibu ketika kejadian pemberantasan terhadap keluarga Nabi termasuk cucu Nabi. Yang kemudian dilakukan oleh Muslim Ibn Uqbah di Mesir, di Madinah dihanguskan. Jadi ketika orang Madinah tidak mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah dihabiskan. Jadi rasa sakit hati itu yang tertanam dalam diri Ibnu Zubair. Ada namanya Zubair ibn Awam punya anak namanya Ibnu Zubair. Nah Ibnu Zubair ini adalah sahabat daripada Al-Husain yang kemudian tinggal di Mekah ketika pengangkatan Yazid ibn Muawiyah. Nah ini asal-muasalnya Pak. Asal-muasalnya mengapa kerajaan Abbasiyah ini mengambil alih daripada dinasti Umayyah. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Salah satu alasannya itu. Alasan kedua adalah ketika dinasti Umayyah yang kedua atau periode yang kedua sudah tidak lagi sesuai aturan syariat. Banyak orang-orang yang mulai menampakkan dirinya untuk memegahkan kerajaan, memegahkan pribadi masing-masing, nepotisme yang terjadi besar-besaran. Setiap para setiap para menteri yang menampakkan kemegahan rumahnya, pakaiannya dan lain sebagainya, sudah tidak sesuai dengan aturan syariat. Sudah menyeleweng, terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, oleh dinasti Abbasiyah, mereka katakan ini sudah tidak bisa. Kita harus ambil alih. Terjadilah perperangan. Sekarang kita lihat. Dinasti Umayyah. Di mana pusatnya? Sam, Damaskus. Damaskus itu Sam sekarang Pak. Sam itu ada beberapa negara. Sekarang itu ada Palestina, kemudian ada Damaskus, ada Libanon, ada Yordania, ada Syria. Apa satu lagi? Suriah. Ya Syria sama itu. Kemudian nanti Abbasiyah. Abbasiyah ini mana? Abbasiyah ini dua Pak. Satu Irak, satu lagi Iran. Pada saat ini ketika dinasti Abbasiyah ini berjaya,
itu Iran Persia. Persia ya, bukan Iran namanya waktu itu. Persia sudah ditaklukkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, sudah ditaklukkan oleh An-Nu'man ibn Makarin, sudah ditaklukkan oleh Khalid ibn Walid dalam ekspedisi mereka. Oke Bapak Ibu ya, kita kerucutin nih. Ada namanya Babilonia, Kufah. Kufah itu namanya Irak sekarang. Irak sekarang namanya Babilonia. Kalau Bapak Ibu lihat Irak Babilonia ini bisa juga dikenal dengan negara yang paling megah pada masanya. Memang Babilonia terkenal waktu itu. Baik, sejarah terbentuknya Bani Abbasiyah. Baik, kita lihat. Propaganda itu berhasil karena 3 hal. Bani Abbasiyah memulai dengan melakukan propaganda terhadap umat Muslim, terutama pada keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Umayyah tadi. Bisa dipahami ya? Umayyah. Nanti kalau kita tarik ke atas Pak panjang itu. Apakah orang ini bersaudara? Secara keturunan bersaudara semua. Bersaudara semua. Insya Allah nanti kita lihat. Kemudian yang pertama propaganda yang mereka lakukan, meningkatnya kekecewaan kelompok non-Arab oposisi keturunan Muhammad ibn Ali terhadap dinasti Bani Umayyah. Menurut mereka yang berhak jadi khalifah setelah keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah dulu. Jangan kaitkan dengan Syiah dulu. Tapi salah satu yang melakukan propaganda tersebut adalah Syiah. Jadi jangan salah Pak. Dulu Syiah itu bukan di Iran. Syiah itu bukan di Persia. Persia itu Sunni. Syiah itu adanya di Irak. Itu pertama kali Syiah berdiri. Tapi berdiri dalam arti deklarasi. Kalau dalam artian pengikut Ali sudah lama pada masa Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang dengan Muawiyah tadi. Dalam perang Siffin tadi. Selesai perang Siffin balik. Lahir kelompok Khawarij. Kemudian Syiah Murji'ah. Syiah di sini mengaku bahwa mereka sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Oke? Mencintai Ali bin Abi. Deklarasinya pada masa dinasti Abbasiyah. Mereka propaganda ini mereka ikut campur. Untuk membuat onar. Kenapa? Karena mereka masih merasa bahwa setelah Nabi Muhammad itu yang harusnya jadi pemimpin bukanlah Abu Bakar. Tapi Ali bin Abi Thalib. Cuma Bapak Ibu dalam propaganda ini tidak terlalu nampak. Kenapa? Karena pusatnya di Kufah. Di Kufah ini memang semuanya pengikut mengakui mencintai Ali. Salah satu yang menjadi persoalan utamanya adalah Ali bin Abi Thalib karena tidak bisa membunuh pembunuh Utsman ibn Affan, tidak bisa mengadili pembunuh daripada Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib dicaci dan dimaki di Damaskus, Syam. Seantara Syam tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ini jelek. Ini boleh Bapak Ibu cek betul apa tidaknya. Lihatlah sekarang sudah bisa kita lihat ada seorang ustadz alumni Mesir. Kemarin beliau berangkat ke Palestina. Di situ beliau dapatkan mengapa orang-orang Damaskus tidak suka dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Salah satunya itu. Salah satu alasannya adalah ketika Ali tidak bisa menemukan pembunuh daripada Utsman ibn. Bahkan Bapak Ibu tuduhan terhadap Ali ada. Apa tuduhan terhadap Ali? Dalang pembunuhan Utsman bin Affan. Kenapa kok Ali tertuduh? Karena terlambat datang. Terlambat datang. Tapi secara feeling Ali sudah tahu. Cuma dia terlambat datang. Padahal ketika itu sebelum mereka datang ke rumah Utsman, itu Utsman sudah melakukan koordinasi dengan beberapa para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya Pak, propaganda yang terjadi sekarang, itu sudah modelnya sudah zaman dahulu Pak. Zaman dulu sudah modelnya begitu. Dan lebih parah daripada sekarang sebenarnya. Tapi karena sekarang jumlah manusianya lebih banyak, dan model propagandanya juga beragam. Baik, sekarang pertanyaan ini muncul. Apakah ketika itu dinasti Abbasiyah haus kekuasaan? Tidak, Pak. Bukan persoalan haus kekuasaan, bukan. Persoalan ketika itu memang dinasti Umayyah di akhir kepemimpinannya sudah melampaui batas. Apa alasan sudah melampaui batas di sini? Satu, setiap orang di antara keluarga mereka harus menjadi pemimpin. Inilah yang disebut dengan sistem monarki.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu cari catatan sejarah Islam, di dalam sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah tarikh Islam ini, hadarah ini, awal mula nepotisme terjadi dalam kerajaan Islam dimulai pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, menunjuk anaknya yang bernama Yazid ibn Muawiyah menjadi pemimpin. Baik, yang kedua, pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Hizbullah. Tapi yang kedua ada namanya, apa lawannya? Hizbus Syaitan. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ini kita perjelas dulu. Hizbullah di sini bukan Hizbullah yang ada dalam kategori teroris ya. Bukan. Yang dianggap teroris bukan. Ini Hizbullah dalam ayat Al-Quran. Hizbullah dalam Al-Quran itu digandeng dengan dua. Mereka bergandengan. Ketika disebut dengan Hizbullah, ada satu lagi namanya Hizbus Syaitan. Nanti kapan waktu insya Allah kita cari Pak. Bukan kita sampaikan. Karakter-karakter Hizbus Syaitan itu siapa? Karakter Hizbus Syaitan itu siapa? Apa artinya Hizbun itu? Kelompok. Kelompok. Nah syaitan berarti kelompok-kelompok pengikut setan. Adakah salah satunya kelompok-kelompok pengikut setan itu? Ada. Apa salah satu karakter kelompok pengikut setan itu? Bekerja sama dengan yang. Nah, jadi, tapi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Berarti kalau ada yang beli produk Hizbus Syaitan, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi jangan sebut, tak boleh. Baik, antar suku. Pecahnya persatuan antar suku-suku. Betul Pak? Jadi salah satu penyebab kelemahan kerajaan Islam itu, jadi gini, ketika kerajaan Islam itu Bani Umayyah itu. Apa kata kerajaan-kerajaan kecil nih? Kapan kami berkuasa? Kalau kami selalu berada di bawah, kapan kami berkuasa? Akhirnya terjadilah pemberontakan kecil-kecilan. Dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Turki, di Mesir, dan di beberapa daerah, mereka tidak mau bersatu. Apa alasannya? Alasannya adalah kapan kami bisa naik. Karena ketika sistemnya dinasti, mereka tak bisa berbuat apa-apa, Pak, kerajaan itu. Contoh, misalkan kerajaan Tuk, misalkan. Apa yang bisa dia buat? Tidak bisa, Pak. Karena dinasti Umayyah ini sistemnya monarki. Monarki turun-temurun. Bapak ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit. Cicit ke cicit, cicit terus, Pak. Begitu terus-menerus. Begitu terus-menerus. Pernah terjadi di dunia ini. Maka kita khawatir, Pak. Ada sistem kita ini sistem pemerintahan. Tapi kok jangan dibuat sistem monarki. Itu masalah itu Pak. Itu kalau dibuat. Kalau tidak dibuat juga nggak ada masalah. Baik. Timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Dan berintegritas keagamaan. Salah satu alasan yang paling besar adalah para pemimpin yang terakhir daripada dinasti Umayyah itu sudah mulai jauh dari nilai-nilai agama. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi karakternya Pak. Kalau pemimpin itu sudah tidak memiliki integritas terhadap agama, itu bisa dikatakan awal mula kehancuran satu komunitas yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau seorang pemimpin sudah tidak punya integritas terhadap keagamaan, selesai. Habis. Agama itu nomor 4. Nomor 1 itu adalah politik. Tidak bisa. Bentar lagi hancur. Bentar lagi hancur. Kenapa Ustaz berani begitu mengatakan? Ya memang Pak. Karena memang dasarnya kita berdiri atas agama Pak. Bukan tidak bisa dikatakan tidak. Madinah itu diusung dengan satu model oleh Nabi. Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Maka Umar bin Khattab itu Pak, ketika dia merasa padahal Umar bin Khattab ini sudah agamaan Pak, sangat takut dengan Allah. Tapi secara keilmuan kata Umar, aku masih kalah dengan orang lain. Jadi ketika datang para pendeta datang mau diskusi dengan Umar untuk menjatuhkan Islam ini, Umar jawab, kalau cuma jumlah kalian 5 orang, berantem nggak ada apa-apanya. Kalau berantem nggak ada apa-apanya. 5 orang ini kurang kalau berantem. Karena memang Umar ahli gelut Pak. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tapi kalau masalah keilmuan ada yang lebih pintar dariku. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib Pak. Dan itu diakui. Meskipun pada saat itu Ali bin Abi Thalib ini kurang terlalu akur.
Tapi tak ada masalah. Ali dia profesional, Umar juga profesional. Dipanggil. Apa kata para sahabat setelah Ali berdebat dengan 5 pendeta tadi. Yang akhirnya 5 pendeta ini masuk Islam. Apa kata para sahabat? Engkau telah menyelamatkan Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu. Engkau telah menyelamatkan Islam. Jadi Islam ini Pak. Negeri Madinah yang kita lihat selama ini. Yang Bapak Ibu sering datang ke Tanah Suci itu. Hidup dengan ilmu Pak. Dan hidup dengan ilmu. Apa dampak ilmu dan iman tadi? Akhlak mulia. Amal Pak. Maka kalau sudah amalnya tidak ada, ilmu tidak ada, iman tidak ada, apa yang terjadi? Hancur Pak. Kalau iman tidak ada, integritas keagamaan tidak ada, apa yang terjadi? Pemimpin yang jauh dari agama rusak. Pemimpin yang tidak mau menggandeng alim ulama rusak. Tapi masalah Pak, kalau pemimpin yang menggandeng ulama, ulamanya pula menjilat ke pemimpin. Nah, itu kacau Pak. Serius Pak, kacau. Ulama yang menjilat kepada pemimpin, mesti ulama yang gak bisa ngomong apa-apa. Itu mesti Pak. Man isdada minas sultani kurban wa masdada minallah illa bu'dat. Seseorang yang mendekat kepada sultan meskipun dia alim, meski dia akan jauh daripada Allah. Apalagi dengan cara menjilat. Kita ambil contoh. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini orang yang sangat cerdas sekali. Diminta oleh kerajaan untuk mendampingi sebagai penasihat. Mau dia Pak? Mau. Tapi setelah dia tahu bahwa pemerintah ini menyimpang daripada agama, ditinggalkan. Ditinggalkan. Meskipun harus berlawanan dengan pemerintah. Bisa dipahami Pak ya? Sayyid Nursi. Pada masanya. Hidup di masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun sudah akhir. Sudah mulai akhir-akhir wafatnya. Dilawan Pak. Pada masa Mustafa Kemal Atatürk itu Pak. Semua ulama-ulama itu di Turki itu dibuang, diasingkan. Ada yang dibuang ke Persia. Ada yang dibuang ke ujung Turki dan lain sebagainya. Semua dibuang itu Pak. Apa alasan dibuang? Tidak boleh namanya ulama-ulama ini ngajarin agama. Nggak boleh. Kenapa begitu? Karena orang Eropa tahu Pak. Kawan-kawan sekutunya Mustafa ini tahu. Apa yang mereka ketahui? Bahwa kalau kuat iman orang ini selesai kita Pak. Nah begitulah Pak. Kembali kepada poin tadi. Timbul kekecewaan. Integritas dengan keagamaan seorang pemimpin sudah mulai hilang. Jadi kalau pemimpin, coba bayangkan Pak ya. Kalau pemimpin itu kuat agamanya. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ada enggak universitas yang bilang begini. Ada rektornya kan. Universitas ini kan ada rektornya kan. Kalau rektornya kuat agamanya dia bilang begini. Semua mahasiswa yang beragama Islam. Yang ada jadwal masuk masuk di waktu zuhur atau di jam 1. Wajib sholat zuhur di masjid. Kira-kira ramai nggak masjid itu Pak? Jangan salah Pak. Itu kan boleh nggak pemimpin begitu? Boleh nggak kira-kira pemimpin begitu Pak? Sangat boleh sekali. Pernah terjadi, pernah Pak. Ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi ini untuk kita cerita aja Pak. Jadi dulu Pak, untuk membuat dosen itu biar datang ke masjid. Dibuatlah yang datang ke masjid tambah gaji. Yang tidak sholat ke masjid, potong gaji. Rame masjid Pak. Meskipun tambahannya tidak terlalu banyak. Tapi mohon maaf. Artinya. Rektor punya wali kota misalkan. Mengatakan. Misalkan wali kota kita siapa sekarang? Pak Agung. Dia buat nih. Semua ASN misalkan. Wajib. Jangan hanya sekedar baca Quran. Hanya sepanjang jalan misalkan. Tapi semua ASN wajib sholat zuhur di masjid. Wah itu Pak. Rame masjid. Yakin saya. Jangankan masjid Firdaus sana, semua masjid yang berdekatan itu ramai Pak mesti. Karena ada kewajiban. Apalagi kalau dibuat yang sholat di masjid tambah gaji, yang tidak sholat ke masjid potong gaji. Oh itu tidak ada yang tidak sholat tuh Pak. Karena takut kena potong semuanya Pak. Itu pemimpin Pak. Makanya ketika itu menurut kelompok Abbasiyah ini tidak bisa. Integritas keagamaan ini penting. Maka Bapak Ibu mereka bangunlah satu kelompok yang kemudian mereka semua membangun. Di dalam masa kepemimpinan Muawiyah itu ada seorang siapa namanya itu? Khalifah yang bagus. Tapi tidak lama kepemimpinannya hanya 2 tahun saja. Ini orangnya Pak. Siapa namanya Bapak Ibu? Pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz ini kan? Berapa tahun dia? Memimpin menjadi seorang pemimpin tak lama Pak, hanya 2 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun kurang, ada yang mengatakan 2 tahun lebih sedikit. Tapi dalam masa 2 tahun itu bisa menggeser, bisa membuat
kemiskinan hilang. Baik. Kemudian di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, dinasti Abbasiyah sudah membangun kerajaan sebelum mereka merebut. Jadi kekuasaan itu sudah mereka bangun. Tapi dalam arti lain bahasa sederhananya sebenarnya mereka memisahkan diri. Memisahkan diri ini belum kuat, baru membangun. Ketika dibangun, mereka gandeng satu persatu. Ketika mereka kecolongan. Salah satu yang membuat, baik kita lihat Pak, di sini ada namanya. Ada Umar bin Abdul Aziz. Ada Yazid bin Abdul Malik. Ada Hisam bin Abdul Malik. Ada Walid bin Yazid. Pada masa Walid bin Yazid ini Pak, pada masa Walid bin Yazid. Disinilah mulai renggangnya dinasti Umayyah. Jadi sudah mulai renggang nih Pak, dinasti Umayyah nih. Sudah mulai sangat renggang sekali. Persoalan renggangnya apa? Tidak lagi memiliki kekuatan. Baik secara ekonomi maupun secara persatuan sudah tidak kuat. Kenapa demikian? Karena ketika itu semakin banyak kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung dengan mereka sudah memisahkan diri. Dan sebagian lagi sudah bergabung kepada dinasti Abbasiyah. Jadi sudah bergabung Pak. Nah maka pada masa Marwan ibn Muhammad inilah Bapak Ibu terjadilah. Itulah yang disebut dengan kesedihan yang dialami. Pada masa Marwan inilah citra Islam itu hilang di dalam kerajaan dinasti Umayyah. Kemewahan sudah sangat, bahasa lainnya fitnah dunia itu sudah merajalela. Semua para pemimpinnya itu sudah bergaya Pak. Sudah hidup megah, mewah semua. Rumah-rumahnya bagus. Nah, pada masa itu terjadi. Sehingga sudah hilang nilai-nilai agama dan mereka menampak lemah karena sebagian daripada sudah mayoritas daripada kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu sudah mulai memisahkan diri. Dan uniknya lagi bergabung dengan dinasti Abbasiyah. Baik. Kebangkitan Bani Abbasiyah. Setelah Muhammad ibn Ali wafat digantikan oleh anaknya Ibrahim ibn Muhammad. Pada tahun 125 Hijriah, Bani Umayyah mengalami kemunduran. 4 tahun kemudian Ibrahim ibn Muhammad melakukan deklarasi di Khurasan. Khurasan itu ada dua. Ada dua. Khurasan itu. Kalau merujuk kepada hadis Nabi, kalau Bapak lihat peta, itu Khurasan itu terbagi dua. Satu masuk ke Iran, satunya lagi masuk ke Afghanistan. Nah, jadi ada yang mengatakan kelompok ini adalah di Afghanistan, Pak. Yang disebut dengan Khurasan di sini, deklarasi Khurasan ini adalah Afghanistan. Jadi kalau pada saat itu masih masuk dalam Persia. Pada saat itu masih Persia. Persia itu berarti Iran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ada hadis Nabi mengatakan begini. Dajjal itu akan turun di Khurasan. Dajjal itu akan keluar dari Khurasan. Khurasan itu pada saat itu adalah Iran, Persia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Oh, itu azan sedikit kita singgung Pak. Baik. Di mana posisi Muhammad ibn Ali tadi? Kita lihat Pak, ini dia. Abbas, pendiri Bani Abbasiyah. Punya anak namanya Ibnu Abbas, orang yang sangat soleh, baik. Punya anak namanya Ali, punya anak namanya Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali. Pada Muhammad ibn Ali inilah kemudian deklarasi sudah terjadi, kemudian dilanjutkan kebangkitan. Pada masa Ibrahim, anak daripada Muhammad ibn Ali. Nah, Ibrahim. Namanya Ibrahim bin Muhammad. Disinilah terjadi deklarasi melalui panglimanya Muslim Al-Khurasani. Namun gerakan ini diketahui oleh khalifah terakhir, maka Ibrahim pun ditangkap dan dipenjarakan. Nah, jadi yang memenjarakan itu Marwan. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, Ibrahim digantikan oleh adiknya bernama Abdullah ibn Muhammad yang bergelar As-Safah sampingnya. 750 sampai 754. Berarti berapa lama Pak? 4 tahun cuma. Bersama rombongan ia bergerak ke Kufah. Kufah itu Irak. Secara sembunyi-sembunyi pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Ia dijadikan sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Secara resmi, berita ini sampai kepada Marwan ibn Muhammad, khalifah terakhir. Bersama pasukannya yang khalifah tersebut berangkat untuk memadamkan pemberontakan Safah. Bagi Marwan, kejadian ini sama.
ketika Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali, maka dikatakanlah oleh Ali Muawiyah tadi memberontak. Ketika Husain ini siapa? Cucu Nabi, tidak mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah, oleh mereka dikatakan pemberontak. Tapi Bapak Ibu perlu ada. Saya baca sejarah Pak. Beberapa hari ini saya baca sejarah. Ada satu sejarah yang menuliskan bahwa Husain ini, dia katakan dengan secara frontal bahwa Husain ini adalah pemberontak. Dalam pandangan mereka ketika itu yang namanya pemberontak harus dibunuh. Cuman ada nasihat bapaknya Pak. Ada nasihat dari Muawiyah kepada Yazid ibn Muawiyah. 3 orang pemberontak. 1 Ibnu Zubair. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Husain. Kalau Ibnu Zubair memberontak, bunuh. Kalau Ibnu Umar dia tidak akan memberontak. Dia orang alim. Dia tidak akan mau campur tangan meskipun tidak mau berbaiat. Tapi Husain kalau dia memberontak, jangan bunuh. Jangan bunuh. Dia pasti tidak akan mau berbaiat kepadamu. Karena kepada saya saja tidak berbaiat. Kata Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Apa yang harus dilakukan? Asingkan Husain. Tapi ternyata oleh Muslim ibn Uqbah pada masa di Karbala justru dipotong lehernya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami bahwa mereka menganggap hal seperti ini adalah pemberontakan. Dan inilah terjadi dalam tubuh umat Muslim sampai nanti Abbasiyah berakhir dan di bumi hanguskan oleh Mongol, kerajaan Mongol. Nanti Bapak Ibu lihat namanya Genghis Khan. Hulagu Khan. Nah, nanti kita bahas pada saatnya Pak, insya Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, beginilah Bapak Ibu cerita daripada sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat. Ini belum selesai, masih terpotong karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan kembali di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah jika Allah mengizinkan dan jika diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan ada manfaat Pak Tabir Riyalil Afsar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.